Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tujikhuni ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-muqbil lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu illallah. Ya Fatah ya Adim, ya Fatah ya Adim, ya Fatah ya Adim, iftah lana futuh al-arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa bi qalbi du'ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba bil abin aw dahri nawaitu ta'alluma wa ta'lim min fadhi sifat hatta ala tamasuki bi tabillah dalala 'ala khair ibtigha wa ila mardati bi thawab subhanahu wa ta'ala wa nawina kama asafna salihun wa kama awiyya bi asad Muhammad Tahir wa awiyya Muhammad bin Ali al-Maliki wa qala al-musannif wal habib Hasan Ahmad al-Kafir wa Allah bi ulumi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab najasah. Jadi pembahasan malam ini yaitu bab yang membahas tentang najis. Sebelum kita membahas tentang najis, kita harus mengetahui apa najis itu. Ta'rifun najasah, pengertian najis lughatan secara bahasa. Jadi secara bahasa najis memiliki arti kullu mustaqdar, yaitu setiap sesuatu yang menjijikkan. Jadi secara bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut syarak kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis, yaitu setiap barang yang menjijikkan yang ketika yang bisa mencegah sahnya salat. Haitsu la murakhis, yaitu ketika tidak ada kemurahan atau tidak dimaafkan di dalam syariat. Jadi sesuatu yang menjijikkan yang bisa mencegah sahnya sholat. Jadi seseorang yang sholat ini badannya harus suci, tempatnya harus suci, baju yang dipakai atau rukuh atau mukenahnya juga harus suci. Ini menjadi syarat sahnya sholat, yaitu bersih atau suci dari najis. Jadi kita harus tahu najis ini adalah setiap sesuatu yang menjijikkan yang bisa mencegah sahnya sholat. Sekiranya tidak ada kemurahan di dalam najis tersebut. Kharaja bihi, tapi ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya sholat. Jadi ada sesuatu yang menjijikkan, tapi tidak setiap yang menjijikkan itu najis. Tapi setiap najis insya Allah semuanya menjijikkan. Jadi ada sesuatu yang menjijikkan, la yamna'u sihhatas shalah, tidak mencegah sahnya salat. Al-busaq wal mukhat, seperti ludah dan ingus. Nah, ini ingus dan ludah ini menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya salat. Fala yusamma najasatan syar'an, maka tidak dikatakan najis secara syariat, tapi secara bahasa. Al-busaq wal mukhat, ludah dan ingus ini termasuk najis secara bahasa. Tapi secara syariat al-busaq wal mukhat, ludah dan ingus ini tidak dikatakan najis. Karena apa? Karena tidak mencegah sahnya salat. Terus juga masail min babin najasah, yaitu ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bab najis. Jadi ada beberapa barang atau sesuatu yang berkaitan dengan bab najis. Yang pertama al-khamru wan nabid. Al-khamru wan nabid
kilahuma muskirun wa najis. Jadi khamr dan nabit ini keduanya sesuatu atau benda cair yang memabukkan dan hukumnya najis. Wal farqu bainahuma, tapi ada perbedaan antara khamr dengan nabit. Jadi kalau khamr ini arak yang terbuat matukhida min asilil inab, yaitu arak yang terbuat dari perasan anggur. Jadi anggur diperas, diambil airnya, dibiarkan, habis itu lama-kelamaan dia akan menjadi sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya menjadi najis. Wan nabit, ada juga nabit. Nabit ini matukhida min ghairi asilil inab, yaitu sesuatu yang dibuat dari perasan selain perasan anggur, bisa dari tape atau dari legen atau pokoknya yang bisa disimpan bisa memabukkan, maka dia akan menjadi najis dan nanti bisa menjadi suci kembali mistihala, yaitu dengan dibiarkan. Biasanya kalau perasan anggur kalau dibiarkan jadi khamr, setelah jadi khamr dibiarkan lagi jadi cuka. Nah, kalau sudah jadi cuka maka suci kembali. Jadi kalau jadi khamr, baik itu perasan dari anggur atau selain anggur, hukumnya haram diminum dan juga hukumnya najis. Terus ada juga al-farqu bainal muskir. Ada perbedaan di antara sesuatu yang memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-ma'i' wal jamid. Yang pertama sesuatu yang memabukkan berupa benda cair. Terus yang kedua sesuatu yang memabukkan tapi dia berupa benda padat, tidak cair. Al-ma'i' kalau dia benda cair yahrumu tanawulu, maka haram meminumnya. Wa huwa najis, dan dia hukumnya najis. Wa yamna'u sihhatas shalah, bisa mencegah sahnya salat. Jadi kalau seumpamanya kita terkena khamr atau terkena nabit, sesuatu yang memabukkan atau minum minuman keras yang di situ ada alkoholnya, kena baju kita, maka bisa mencegah sahnya salat. Terus bagian yang kedua sesuatu yang memabukkan al-jamid, yaitu yang bukan cair, artinya benda padat, yahrumu tanawulu, hukumnya haram dimakan. Wa huwa tahirun, tapi hukumnya suci. Jadi seperti halnya ganja, atau di situ lagi, pokoknya sesuatu yang bukan cair seperti pil koplo kayak orang, atau inek dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai. Dan bahkan kalau yang pil ini candunya lebih berbahaya daripada khamr. Jadi jangan coba-coba meminum atau memakan makanan yang memabukkan. Wala yamna'u sihhatas shalah, dan yang badat ini tidak mencegah sahnya salat. Jadi kalau semuanya dibawa, ditaruh di kantong atau ditaruh di kocek, ini tidak membatalkan salat. Seperti apa? Mislu afyun, kecubung, wal hashish, dan ganja. Nah, ini kecubung, yang kemarin viral ada di media sosial, ada yang makan kecubung, tidak lama kemudian tidak ingat sudah. Jadi jangan coba-coba. Kalau kamu ingin tahu kecubung, banyak adik lebih pengalaman. Jadi tahu beliau, bukan pengalaman mengkonsumsi, tidak, pengalaman di dalam ilmu pengetahuan. Jadi dilihat mana kecubung, tanya dulu. Atau Pak RT nanti, Pak ini kecubung atau bukan? Oh bukan, ini bukan kecubung, tidak apa-apa. Tapi kalau kecubung ini berbahaya. Ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit, ada yang gila, ada juga ganja. Ini kalau ganja di syariat tidak boleh, di pemerintahan juga tidak boleh. Jangan sekali-kali makan ganja atau mengkonsumsi ganja. Kalau rumput cari yang sawi, ya itu insya Allah lebih enak dan lebih bermanfaat. Jadi sesuatu yang cair memabukkan hukumnya najis, tapi sesuatu yang padat tidak cair maka hukumnya suci dan tidak mencegah sahnya sholat. Nah, ini ada perbedaan antara memabukkan yang cair dengan memabukkan yang tidak cair. Terus yang keempat, yang berkaitan dengan najis, al-maitah. Maitah ini bangkai. Apa itu bangkai? Dia allati zalat hayatuha bi ghairi dakatin syar'iyyah, yaitu makhluk hidup atau hewan yang meninggal, yang mati
tanpa disembelih secara syariat. Itu namanya bangkai. Itu lihat ala ghairi tariqil islamiyah syariah, yaitu meninggal bukan dengan jalan syariat. Jadi mungkin mati dipentung, atau mati karena sakit, atau mati karena tertabrak mobil. Nah, ini matinya bukan secara syariat. Maka hewan yang mati bukan secara sembelihan syariat maka dihukumi bangkai. Bangkai hukumnya apa? Hukumnya najis. Jadi kalau seumpamanya kita sholat bawa bangkainya buaya, karena ada kadang-kadang tas ada bandelnya buaya dikeraskan dengan ada seumpamanya, ini maka tidak sah. Atau pakai kopiah, di atasnya ada rusanya seumpamanya, rusa kepalanya, tapi tidak disembelih, nah, itu juga bisa menghalangi sahnya sholat. Terus yang kelima, hukmu jamil hayawan ala hayatiha. Hukum semua hayawan tatkala ia masih hidup. Apa hukumnya? Hukum yang berkaitan dengan najis. Apakah hewan tersebut semuanya suci atau tidak? Maka di sini ulama fikih mengatakan jami'ul hayawanat hala hayatiha tahiratun. Jadi semua hewan di masa hidupnya adalah hukumnya suci. Illa, ini ada pengecualian, al-kalba wal khinzir wa far'a ahadihima, yaitu kecuali anjing dan babi, atau dari keturunan anjing dan babi, atau perkawinan silang semuanya. Ada jingling, anjing sama kambing, bentuknya kambing, ya, tetap hukumnya najis karena ikut anjingnya ini. Jadi urusan najis ini ikut yang terendah, yaitu statusnya ikut yang terendah. Jadi kalau seumpamanya ada jingling, anjing dan kambing, maka ini nasabnya ikut anjing, maka hukumnya juga seperti anjing. Jadi anjing di masa hidupnya ini najis. Tapi ada beberapa mazhab bahwasanya anjing ini tidak najis, tapi sunnah ketika terkena anjing tersebut sunnah ittiba' bir rasul, yaitu membasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Tapi Imam Syafi'i, najisnya anjing dan babi ini najis yang mughalladah, yaitu najis yang berat. Kenapa? Karena syariat memberatkannya, harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya harus dicampur dengan debu. Jadi bisa dipahami semua hewan kecuali anjing dan babi dan keturunan-keturunannya itu dihukumi suci. Jadi kalau seumpamanya Ustaz Udin megang sapi, nah ini sapinya suci. Yang penting di situ tidak ada kotoran sapinya. Megang kucing, megang ular, megang apa lagi? Pokoknya hewan juga. Terus yang keenam, hukmu jamil hayawan ba'da mautiha. Nah, sekarang berbeda. Apa hukumnya hewan setelah dia mati? Kalau tadi masa hidupnya hukumnya suci. Nah, sekarang kalau mati bighairi dakatin syar'iyyah, yaitu tanpa disembelih secara syariat. Kulluha najisatun. Semua hewan yang hidup hukumnya suci, tapi setelah mati hukumnya semuanya najis kalau tidak disembelih. Illa talata, kecuali 3 bangkai yang hukumnya suci. Yang pertama maitatul adami, yaitu manusia. Jadi manusia ini kalau mati maka jasadnya, mayitnya ini hukumnya suci. Wa maitatul jarad wa maitatus samak. Terus yang kedua maitatul jarad, belalang. Jadi belalang yang biasanya ada di sawah-sawah itu ketika mati hukumnya suci. Bahkan beberapa daerah ini belalang menjadi sambal belalang. Ini enak luar biasa. Seperti udang ya rasanya. Jadi digoreng, habis itu dicampur sambal. Ini Pak Selamat mungkin bisa nanti. Sambal belalang atau Pak D. Bisa nanti anak-anak disuruh gerakkan nyari belalang. Walaupun cuma ditangkap terus mati, ini tetap hukumnya suci dan boleh dimakan. Jadi ada 2 bangkai yang suci bangkainya dan halal bangkainya. Al-jarad was sama. Yang kedua adalah ikan. Ikan ini kalau sudah mati ini hukumnya suci dan halal bangkainya. Makanya kalau di pasar
ini dalam keadaan mati semua, kecuali langsung ke tempat ikan yang di tempat air. Kebanyakan orang yang nyari ikan yang menyelamatkan ikan yang tenggelam, jadi kasihan, jadi dipancing. Terus yang kedua, al-hayawanul ma'kulah. Terus hewan yang bisa dimakan, idza matat bidakatin syar'iyyah falyadhahir. Hewan yang dapat dimakan, yang halal dimakan menurut syariat, apabila mati disembelih, maka hukumnya suci. Kalau matinya tidak disembelih, maka hukumnya najis. Ada sapi ini halal disembelih, maka setelah disembelih hukumnya suci. Tapi ada sapi matinya kecepit, maka dia hukumnya menjadi bangkai dan hukumnya najis. Terus yang ketiga, hayawan ghairu ma'kulah, hewan yang haram secara syariat. Idza mata, apabila dia mati, kulluha najisatun, semuanya najis walau budihat, walaupun disembelih secara syariat. Jadi kalau semuanya udin dapat singa, kebetulan singanya masih hidup, disembelih nama dia, tetap walaupun disembelih matinya dalam keadaan najis. Kenapa najis? Karena hewan yang tidak bisa dimakan. Jadi setiap hewan yang haram dimakan, walaupun disembelih secara syariat, tetap hukumnya najis. Yang ketujuh, hukmu sya'ri jami'il hayawan. Nah, sekarang hukum bulu semua hewan. Jadi hewan ini kan banyak, ada yang ada bulunya, ada yang tidak ada bulunya. Sekarang kita membahas hewan yang ada bulunya. Khusus ini pembahasan bulu hewan, bukan bulu-bulu yang lain. Nah, mungkin ada dulu, habis itu kita terus ke sana. Nah,